Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wira Sanjaya, saya dari kelas TI7A. Kali ini untuk menyelesaikan tugas UAS kelas MPTI, saya sudah membuat contoh penjadwalan proyek yang kurang lebih adalah yang telah saya lakukan sendiri di tempat magang saya. Oleh karena itu, mari kita langsung saja lihat contoh yang telah saya buat. Oke, berikut adalah contoh penjadwalan yang telah saya buat berdasarkan pengalaman pribadi saya di tempat magang saya saat ini. Nah, untuk penjadwalannya ini adalah salah satu pembuatan fitur ya, yaitu program ERP Management untuk Human Resource. Nah, sebelum kita ke Gantt chart-nya ini, kita lihat dulu di bagian file, kemudian di bagian option. Nah, di sini ada beberapa yang saya atur. Yang pertama itu di bagian display. Nah, di bagian display ini, di bagian currency, lebih tepatnya itu saya ubah menjadi IDR atau mata uang Indonesia gitu. Kemudian untuk placementnya, saya ubah jadi Rp1. Kemudian untuk decimal digitnya saya tidak pakai, jadi saya nolkan saja. Kemudian selanjutnya ada di bagian schedule. Di sini tidak terlalu banyak yang saya ganti untuk seperti week start on-nya, kemudian fiscal year start in-nya itu masih di Sunday dan juga Januari. Untuk default start time-nya itu di jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kemudian untuk jam kerja per harinya itu 8 jam, jika per weeks-nya itu 40, kemudian untuk per bulannya itu 20. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu di bagian default task type-nya Wira ubah menjadi fixed duration. Kemudian untuk yang lain tidak ada yang diubah lagi. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita lihat di bagian project. Kita di sini Wira udah buat di bagian change working time-nya. Di sini Wira udah buat kalender baru untuk 5 hari kerja ya. Nah, di sini karena di waktu pembuatan aplikasi ini tidak ada waktu untuk seperti libur nasional ataupun yang lainnya, jadi di sini Wira kosongkan saja. Kemudian untuk jam kerja per minggunya, di sini ada beberapa yang Wira ubah. Untuk Sunday ini kita set menjadi set days to not working time, jadi hari libur ya. Kemudian di hari Senin itu kerja dari jam 8 sampai jam 12, kemudian istirahat atau sholat ya itu. Kemudian lanjut di jam 1 sampai jam 3 sore, kemudian istirahat lagi, dan lanjut di jam 4 sore sampai jam 5 sore. Untuk hari Selasanya itu sama, hari Rabunya itu sama, untuk hari Kamisnya ini sama saja, kemudian untuk hari Jumat ada sedikit perbedaan. Jam kerjanya itu jadi jam 8 sampai jam 11, kemudian itu dipotong menjadi istirahat untuk entah itu sholat Jumat ataupun yang lainnya ya. Dilanjut jam 1 siang sampai jam 3 sore, kemudian istirahat lagi dan lanjut jam 4 sore sampai jam 5 sore. Kemudian untuk hari Sabtunya itu libur juga, jadi di set days to not working time. Ini begitu saja, kita oke. Nah, ini tidak ada yang berbeda ya. Kita lanjut saja ke bagian yang lainnya. Oke, di project information itu start date-nya Wira mulai dari bulan 10 2023. Ini awal Wira magang gitu ya, tanggal 30. Nah, ini untuk current date-nya tidak perlu diubah karena ini adalah waktu sekarang atau waktu yang Wira lakukan untuk perekaman ini ya. Tidak perlu diubah ini. Untuk kalender kita pakai yang udah dibuat sebelumnya. Untuk yang lainnya ini tidak ada yang dirubah juga. Jadi hanya itu aja. Kemudian kita lanjut. Nah, kita lanjut ke bagian yang lainnya. Kita kembali ke task, kemudian kita lihat di bagian kiri sini. Kita lihat di bagian resource sheet-nya. Nah, di sini Wira juga udah ada tambah beberapa gitu ya. Resource yang digunakan. Yang pertama itu ada project manager, full stack developer, UI UX design, kemudian ada sistem analis, business analis, dan yang terakhir internet, uang internet ya. Ini masuknya untuk internet itu material. Untuk yang lainnya ini karena pekerja, jadi tipenya adalah work gitu. Inisial ini by default,
Kemudian karena sebenarnya ini di tempat magang tidak digaji ya. Jadi ini wira riset sendiri, jadi hanya sebagai contoh saja. Untuk project manager gajinya per hari itu 250.000, full stack developer per harinya 350, UI UX 200, kemudian ada sistem analis sebesar 310. Kemudian yang terakhir itu ada bisnis analis itu 300.000. Kemudian untuk internet ini dibayarkan di akhir project itu sebesar 250.000 ya, anggaplah untuk uang internet bulanan. Oke, ini base-nya semua kalender yang format untuk 5 hari kerja ya. Kemudian udah untuk resource seperti itu saja. Kita kembali ke bagian Gantt chart-nya ya. Kita lihat di Gantt chart. Nah, oke, mari kita membahas di bagian utama sini. Nah, jika kita lihat di bagian sini, di sini langsung ke proses project planning atau fase project planning. Walau kita tahu sendiri gitu ya, bahwa sebelum ini harusnya ada project initiation. Namun karena di fase itu hanya atasan Wira yang andilnya, dan Wira nggak tahu ya bagaimana itu, jadi Wira lewat saja. Ini langsung aja ke fase project planningnya, dimana di fase ini sudah terdapat beberapa tugas yang dilakukan. Seperti di sini yang pertama itu menetapkan cakupan aplikasi, kemudian selanjutnya ada menentukan fitur MVP-nya, menentukan kebutuhan pembangunan, menentukan kebutuhan SDM, pembagian pekerjaan, menetapkan atau menentukan jadwal laporan pekerjaan. Nah, di tugas yang pertama ini memakan waktu 1 hari, kemudian untuk yang keduanya 1 hari juga. Nah, jika kita lihat di sini di bagian kolom ini ya, ini ada 2 FF, di mana untuk task yang kedua ini itu dikerjakannya secara bersamaan, atau jika kita terjemahkan ini, FF itu merupakan finish to finish. Jadi ketika project pertama selesai, maka project kedua pun akan selesai. Nah, jadi ini memakan waktu 1 hari secara bersamaan. Jadi hanya 2 task ini dilakukan dalam hari yang sama. Nah, di task yang selanjutnya ini itu secara default dari Microsoft project-nya itu sebenarnya di sini masuknya 3 finish to start gitu ya, SF. Jadi ini itu sebagai defaultnya. Jadi ketika project sebelumnya selesai, yaitu project yang kedua ini ya, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya atau ke tugas selanjutnya. Kemudian di bawahnya juga sama. Nah, di bawah sini dikerjakan juga secara bersamaan ya, untuk pembagian pekerjaan dan menentukan jadwal. Dilakukan dalam hari yang sama, 1 hari, dan dua-duanya ini akan selesai di waktu yang sama bersamaan. Untuk di bawahnya ke fase selanjutnya, project execution. Di sini dapat kita lihat totalnya ada 8 hari waktu pengerjaan. Nah, ini kurang lebih seperti yang dapat dilihat ya. Ini sama saja prosesnya, finish to start semuanya. Kemudian di bagian selanjutnya di sini mungkin teman-teman juga dapat melihatnya, ada bagian kolom resource names-nya. Dimana jika kita lihat di sini, kita kembali ke task yang paling pertama ini, bagian yang di kanan, itu kita dapat lihat resource apa saja yang dipakainya untuk task yang pertama ini. Seperti di sini sudah terdapat business analyst, full stack developer, project manager, kemudian ada apa lagi di sini, sistem analis, kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu ada UX. Ada UI UX design. Nah, untuk yang kedua pun sama ya, di sini kita dapat mengatur resource mana saja yang dipakainya. Nah, kemudian jika kita lihat lagi di bagian kolom terakhir itu ada com, atau jika dilihat di sini adalah complete. Kita dapat melihat bahwa di task ini itu sudah berapa persen pengerjaannya, apakah 100% atau berarti udah beres ya. Atau jika kita lihat di sini Wira udah membuatkan contohnya gitu ya, di
fase yang project execution juga. Itu ada yang 75, ada yang 60. Di sini bebas teman-teman untuk mengaturnya seberapa banyak task ini udah dikerjakannya. Ada yang masih 0%, berarti belum dikerjain sama sekali gitu ya. Dan di sini pasti di setiap fasenya itu kita dapat melihat summary-nya. Nah, seperti di sini pada fase project execution itu memakan waktu 11 hari. Kemudian untuk complete-nya itu 30% secara keseluruhan dalam fase execution ini. Kemudian yang ke bawah juga ini masih sama saja. Nah, di sini jika kita lihat di sini ada yang berbeda. Ada yang SS. Jika di atas itu FF ya, finish to finish. Kalau di task yang ini 25 SS berarti tugas yang ini itu mengacu kepada project sebelumnya. Dan statusnya itu start to start. Jika kita lihat di bagian kanan, nah, kita dapat lihat di sini bahwa project yang ini dan yang atasnya itu dikerjakan secara berbarengan awalnya. Jadi ketika project yang pertama ini dikerjakan, maka project yang di bawahnya pun akan dikerjakan juga. Secara fasenya seperti itu jika kita bacanya. Kemudian untuk yang di bawahnya ini masih sama saja ya. Nah, mungkin segitu untuk yang dapat kita baca dari Gantt chart-nya ini. Nah, kemudian kita lihat di bagian paling atas, di sini jika teman-teman lihat, ini pun memuat summary dari Gantt chart-nya ini. Di mana untuk pengerjaan project ini, itu memakan waktu kerjanya aja ya, itu sebanyak 30,13 hari. Dari tanggal 30 bulan 10 tahun 2023 sampai tanggal 18 bulan 12 tahun 2023. Dan kita lihat di sini di bagian komplitnya pun secara keseluruhan baru 58% gitu ya. Misalkan kita ganti nih. Nah, yang di bawah 60% ini kita ganti jadi berapa ya? 75 misalkan. Nah, kita ganti ya, udah diganti. Maka yang atas pun akan berubah otomatis ya. Jadi 62% meningkat dari yang sebelumnya. Nah, selain di sini, jika kita ingin melihat lebih mudah lagi gitu ya dari project ini, seperti biayanya makan berapa, kemudian total waktunya dengan waktu libur itu memakan berapa lama gitu ya, dan lain-lain, itu dapat kita lihat di bagian project, kemudian project information, kemudian kita klik yang bagian statistik. Oke, dapat kita lihat di sini ya, di tabel yang kedua yang di bawahnya. Itu kita lihat ada beberapa kolom gitu ya dan baris, dimana di sini durationnya itu 30,13 hari, sama ya seperti yang summary di atas ini. Kemudian untuk di bagian kolom worknya ini itu memakan waktu sebanyak 63 hari. Nah, ini kita dapat lihat ya bahwa duration ini waktu yang hanya dipakai untuk bekerjanya saja di luar waktu libur ataupun waktu tidak bekerja ya. Sedangkan di bagian kolom worknya ini itu memakan seluruh waktu yang digunakan, waktu kerja dan juga waktu libur. Seperti Sabtu Minggu kan itu libur ya. Jadi ini tetap dihitung. Jadi jika secara keseluruhan ini satu project ini memakan waktu 63 hari. Kemudian untuk cost totalnya dari cost resource-nya gitu ya, itu udah otomatis dikalkulasi oleh sistemnya. Nah, di sini kita dapat lihat untuk project ini itu memakan biaya sebanyak 37.750.000. Kemudian kita lihat ke bagian bawahnya lagi, di bagian baris aktualnya ini. Secara pengerjaan ini sudah memakan waktu sebanyak 18,6 hari. Kemudian secara keseluruhan dengan waktu liburnya itu sudah memakan waktu sebanyak 45,35 hari. Untuk biayanya tersendiri itu selama pengerjaannya ini untuk progres-progresnya
itu memakan biaya sebesar 29.475.000. Nah, jika kita lihat di bawahnya lagi itu ada sisa waktu yang dibutuhkannya. Kan secara kalkulasi keseluruhan itu sebanyak 30,13 hari. Nah, di sini sisa 11,52 hari lagi gitu ya. Kemudian untuk di kolom selanjutnya, di kolom box-nya ini, itu sisa 17,65 hari gitu ya. Jadi ini secara keseluruhan dengan hari libur sisanya segini. Kemudian untuk biayanya tersendiri yang perlu dibayarkan nanti sisanya, itu sebesar 8.275.000 lagi. Nah, dari summary ini kita dapat melihat gitu ya dengan mudah dari berapa besar total biaya yang dibutuhkan, kemudian waktu yang dibutuhkannya berapa lama jika dihitung secara keseluruhan dengan waktu libur ataupun dengan di luar waktu liburnya. Ini dengan menggunakan MS Project ini sangat memudahkan untuk project manager gitu ya, ataupun untuk teman-teman yang lagi bikin project itu ini mempermudah sekali gitu ya. Nah, mungkin segitu yang dapat Wira sampaikan saat ini atas contoh penjadwalan yang telah Wira buat saat ini. Oke, mungkin segitu yang dapat Wira sampaikan mengenai contoh penjadwalan project yang telah Wira buat. Kiranya dengan video ini teman-teman dapat terbantu gitu ya dalam penggunaan MS Project ataupun pembacaan penjadwalan menjadi lebih baik juga. Mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih.